bahkan beliau adalah menantu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa guru dari Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu Zaid bin Thabit. Di mana Zaid ini adalah seorang sahabat yang diberikan kepercayaan oleh pada waktunya untuk mengumpulkan bacaan atau qiraah-qiraah di dalam Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit ini, beliau juga bertalaki, bermusahafah langsung kepada Rasulullah. Seperti itu. Kenapa ini terkenal Imam Haf? Ini alasannya ya, biar kita tahu. Alasannya karena ini, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga yang selanjutnya, yaitu guru dari Abdurrahman As-Sulami ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan, di mana di sini Utsman bin Affan adalah khalifah penegak Islam di fase yang ketiga setelah siapa namanya? Umar bin Khattab, maaf. Umar bin Khattab, ya. Beliau juga bertalaki dan musahafah langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kita insya Allah pernah mendengar ya, baik dari hadis, mungkin ya, nama Abdullah ibnu Mas'ud ini, mungkin kita pernah sering mendengar nama-nama ini. Dan beliau juga terakhir adalah itu di lima Ubay adalah orang yang berdoa agar di aliran adalah selalu Allah semua dan lima ini yang tahu kepada Allah lain seperti Umar bin Khattab yang khatam itu cuma di surat Al-Baqarah saja. Beliau mempelajari surat Al-Baqarah dengan tafsirnya ya, bukan seperti kita dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzulnya dan sebagainya. Beliau itu kata ulama ya, bukan saya yang menyampaikan, saya cuma menyampaikan apa yang ulama sudah sampaikan, bahwa beliau itu bertalaki kepada Rasulullah itu selama kurang lebih 12 tahun. Surah Al-Baqarah saja. Kita di sini baru surah Al-Baqarah berapa bulan nggak naik-naik, udah bingung kita, udah capek kita, udah bosan. Coba, sahabat ini 12 tahun. Nah ini kenapa saya terangkan ini? Ini adalah kunci atau momen kepada kita supaya apa? Supaya kita itu bersabar dalam belajar. Bersabar kita. Sahabat saya seperti ini gitu. Biar kita ada rasa ingin lebih cinta lagi juga kepada Al-Quran gitu. Supaya juga mental kita itu lebih naik. Supaya kita tidak down ya. Ketika misalkan dikoreksi di sini. Sebenarnya kenapa kita koreksi? Kita bukan berarti menyalah-nyalakan. Memang maaf ya sebelumnya. Memang bacaan kita belum tepat. Makanya kita koreksi. Kenapa mungkin ya ada pertanyaan dari kita. Kenapa bacaan saya itu nggak pernah benar kok salah terus? Kenapa katanya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu dari kita. Alasannya mungkin bisa terjadi karena kita belum paham. Makanya pesan saya ya untuk semuanya, buat saya sendiri, ketika ada poin-poin yang disampaikan oleh guru kita, maka mohon dihadiri. Karena apa? Itu adalah kunci untuk kita. Untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa membaca, supaya kita tahu caranya. Seperti itu. Kita mengikuti cara guru kita menyampaikan. Ustaz sering menyampaikan kepada kita. Untuk apa? Supaya apa yang kita baca ini menyambung kepada yang kita sebutkan tadi. Terutama dari Rasulullah ke Allah ya. Supaya nyambung. Karena Imam Haf mengajarkan kepada muridnya demikian. Maka kita atau kami mengajarkannya juga harus demikian. Seperti itu. Nggak mungkin misalkan, maaf ya, kalimat misalkan, wa'aljalna. Ada orang membaca begitu. Kami nggak salahkan. Nggak mungkin itu. Pasti kami salahkan karena tidak tepat. Kalimatnya di situ kita tahu adalah zai. Pasti bacanya wa'alzalna. Ya kan? Nah, seperti itu ya ibu-ibu semuanya, supaya apa? Kita lebih semangat lagi. Itu yang pertama.
supaya kita juga tahu kenapa jalur dari Hafs Imam Asim ini sangat terkenal dan sangat diterima oleh dunia. Alasannya ini karena beliau ini gurunya adalah orang-orang yang talaki langsung kepada Rasulullah. Lain dengan riwayah-riwayah yang lain, ya, lain dengan kiraah-kiraah yang lainnya seperti itu. Misalkan ya, kita sedikit singgung untuk pengetahuan saja ya buat kita. Misalkan kiraat yang lain ataupun yang berbeda dengan kita ya. Contohnya seperti kiraat Qalun contohnya. Kenapa? Memang di kiraat Imam Qalun ini ada sedikit susah itu ya. Kalau Imam Asim yang kita pelajari ini paling mudahnya, dan bahkan dulu pertama kali pernah saya terangkan juga, awal kalinya tersebar ke dunia masalah rekaman kaset misalkan di masjid-masjid dulu, kiraat-kiraat ini adalah jalur dari Imam Hafs yang kita pelajari ini. Makanya Imam Hafs ini terkenal itu dari situ. Memang selain muda, di samping itu juga memang terkenal ke pelosok-pelosok dunia yang insya Allah hari ini kita sering dengar masalah kiraat di masjid dan sebagainya, itu adalah riwayat atau jalur dari beliau. Seperti itu. Sampai di sini paham ya semuanya? Bisa dipahami? Halo? Halo, Ya, bisa dipahami Pak Dodo? ya Pak Ustadz, tadi ya saya coba ini Pak Ustadz, empat keistimewaan Imam Hafiz tadi kan. Yang Mm-mm. pertama beliau anak Imam Hasim. Yang kedua Betul, Imam Hasim berguru kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan betul. yang ketiga Abu Abdurrahman Sulami berguru pada kelima apa ini? Sahabat eh, Rasul, sahabat Sahabat Rasul. Rasulullah. Ah, Nah, terus yang keempat apa Pak Ustadz? yang keempat apa? Tadi kan empat keistimewaan Imam Hafiz. Judulnya pertama tadi empat keistimewaan Imam Hafiz ya? Apa Nah, saya? iya betul. Iya, betul. Betul. Nah, Keempat, keistimewaan. Nah, kita akan coba sebutkan satu persatu dulu. Udah paham ya di sini ya? Yang ah ya. pertama ya. Yang pertama, yang kita sekarang memasuki ke jalur yang kedua. Keistimewaan yang kedua ya. Kenapa? Apa? Berarti tinggal tiga Pak Dodo ya. Kita jelaskan Oh, semua insya Allah biar kita oke. paham ya. Yang pertama itu alasannya. Yang kedua, kiraat ini banyak tersebar karena dukungan oleh pemerintah dan mazhab. Nah, bahwa mazhab-mazhab kita yaitu dari Maliki, Hambali, Syafi'i khususnya yang kita insya Allah orang Indonesia atau orang Malaysia ikuti ya masa beliau juga mendukung kiraah dari Imam Hafs ini. Jadi tambah kuat lagi ya, tambah kuat lagi ya didukung para mazhab ya. Betul nggak Pak Dodo? Iya, ya. Tambah kuat ya. Oke, kalau kita dikaji dari segi sejarah, pihak pemerintah mazhab memainkan peranan besar dalam menunjukkan kecenderungannya qiraah yang digunakan masyarakat, mushaf yang memerintah dan cetak dan sebarkan kanlah selalunya dianggap sebagai mushaf rasmi ya. Nah, seperti itu. Maksudnya begini, mushaf atau qiraah dari Imam Hafs ini ya, ulama sepakat beliau mengatakan adalah riwayat yang resmi yang digunakan di dalam bacaan sehari-hari. Contohnya kita masuk ke contoh sekarang. Pada zaman Imam Abu Hanifah contohnya, mazhab Hanifah menjadi mazhab resmi pemerintah ya pada waktu itu. Ya Pak ya, pernah dengar nggak sejarah ini? Lanjut Pak Halo? Ustadz. Ya, Iya, Pak Imam Ustadz. Abu Hanifah juga mengamalkan bacaan yang dibacakan oleh Imam Hafs. Nah, ini ya yang sudah masuk ke kita yaitu selain dari tadi berguru ke Rasulullah, yang kedua poin yang kita dapat bahwa kiraat ini tersebar karena memang dukungan dari pemerintah dan mazhab pada zaman itu seperti itu. Kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga, kenapa jalur Haf ini terkenal banyak diikuti oleh kalangan manusia pada dunia ini atau pada masyarakat kita, karena banyak mengajarkan di beberapa tempat. Beliau adalah guru besar seperti itu. Beliau orang terkenal, guru besar
yang banyak mengajarkan tentang cara baca Al-Quran kepada orang-orang atau kepada murid-muridnya. Seperti itu. Pendek katanya, memang mengenali beliau sebagai ulama pakar Al-Quran, ya. Beliau dikenali sebagai ulama yang pakar Al-Quran. Seperti itu. Makanya itu alasan yang ketiga, kenapa Imam Hafs ini banyak diikuti oleh masyarakat. Juga Imam Hafs ini banyak mengajarkan di beberapa tempat, yang terutama di Baghdad, di Mekah, di Kufa dan sebagainya. Salah satu tempatnya beliau mengajar, ya, di Baghdad, di Mekah dan Kufa. Itu salah satu tempat beliau mengajar Al-Quran kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Kita masuk yang terakhir. Ya Pak Dodo ya. Ya, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Ustadz. Lanjut ya. Ini ilmu Pak Dodo biar kita tahu ya. Riwayat yang kita pelajari. Bagaimana dengan penyebut seperti itu ya. Terus kita perlu paham ya, ketiga-tiganya tempat tersebut pada zaman Imam Hafs. Baghdad pada waktu itu menjadi pusat kegiatan ilmiah ya pada waktu itu, di mana pemerintahan khalifah ialah adalah kota besar. Ramai ulama yang datang ke sana untuk menimba ilmu pengetahuan, itu banyak datang ke Baghdad. Sudah pasti mereka banyak terkesan dengan pengajaran Imam Hafs karena Imam Hafs mengajarnya di sana. Sudah pasti juga apabila mereka pulang ke tempat masing-masing, mereka akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Imam Hafs ini, ya, seperti itu. Melebihi di Mekah, ya, melebihi di Mekah, kita tidak perlu tanyakan lagi bahwa ramainya umat Islam di sana untuk tujuan haji dan umrah dari dulu hingga sekarang, pasti mereka yang berkunjung untuk menunaikan ibadah haji, ya, dari pelosok dunia ini, yaitu menelaah Al-Quran dengan Imam Hafs. Ya, pastinya orang-orang ke sana kebanyakan menelaah. Insya Allah orang yang pernah ke Mekah tahu ya, insya Allah ya. Kalau saya nggak bisa panjang lebar, saya cuma menceritakan dari sejarah seperti itu ya, seperti itu. Terus, kenapa yang keempat ya Pak Dodo ya? Bagaimana ini apa kira ini tersebar luas ya? Karena secara sejujurnya ya, setengah kiraah yang lain tidak menjadikan amalan masyarakat. Nah, itu alasannya. Hanya dibahas di peringatan ilmiah atau mungkin ya di universitas ataupun di pondok-pondok atau di pesantren seperti itu. Lain dengan riwayat dari Hafs ini. Namun ya, kita jangan salah paham. Ini tidak bermakna kiraah yang lain atau kiraah as-sara'a, kiraah yang 10 ini di sudut kesahihannya sama. Sama, kesahihannya sama. Bukan berarti yang lain itu menyimpang. Tidak betul, tidak seperti itu. Ya. Karena semua riwayat yang datang kepada imam, ya, imam-imam kiraah ini semua datangnya dari Rasulullah. Tapi ya, kebanyakan lokasi di mana kiraat Hafs masih di yang lain, yang selain Imam Hafs ini, kiraat di mana yang masih banyak mengamalkan, maksud saya ke sana. Kita jelaskan yang pertama, kebanyakan di negara benua Afrika seperti di Maroko itu banyak membaca dengan riwayat lain. Di sana apa yang riwayat yang dipelajari atau dibaca di Maroko seperti Algeria misalkan ya kan, yaitu dari Imam Nafi. Kemarin kita sudah pernah membahas siapa itu Imam Nafi ya. Imam Nafi ini adalah dan periwayat adalah Imam Qalun dan Imam Waras seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, bacaan Imam Nafi ini melalui riwayat Qalun secara umum ya. Nah, memang secara umumnya dari Imam Qalun, karena memang setiap para qiraah atau guru itu mempunyai banyak murid ya. Tapi dalam muridnya yang diterima qiraahnya ataupun bacaannya ya, itu cuma dua. Seperti itu. Seperti contohnya Imam Asim ya. Imam Asim siapa muridnya? Yang diterima qiraahnya yaitu Imam Su'bah. Yang kedua siapa? Imam Hafs yang kita pelajari. Nah, Imam Asim juga banyak muridnya beliau ya, seperti itu. Mungkin ini saja sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan ya.
semoga kita paham, yang tahu apa, bagaimana riwayat, bagaimana apa namanya, uh, kita pelajari. Allah tadi sudah kita pelajari bersama dan kita terangkan bersama bahwa yang kita pelajari ini dia itu riwayatnya insya Allah kuat karena kenapa? Guru dari Imam Asim ini beliau langsung bertalaki kepada para sahabat yang dimana sahabat-sahabat yang 5 tadi yang kita jelaskan langsung ke Rasulullah. Jadi tidak terlalu jauh dari Rasulullah ke Imam Hafs ya. Cuma ada selisih berapa orang saja ya dari Rasulullah ke sahabat ya, dari sahabat ke Abdurrahman siapa Pak Dodo tadi? As-Sulami. As-Sulami, dari Abdurrahman As-Sulami ke Imam Asim, dari Imam Asim ke berarti cuma 4 ya Pak ya, nggak terlalu jauh ya. Nah, Insyaallah ya. seperti itu. Ya biar kita paham ya, semoga bermanfaat apa yang sedikit saya sampaikan untuk pengetahuan kita supaya kita juga lebih cinta siapa Imam Asim ini. Riwayatnya bagaimana, kenapa sampai terkenal, alasannya tadi yang kita bahas tadi ya. Saya simpulkan lagi, yang pertama, kenapa Imam Asim ini banyak apa namanya? Bacaannya bisa meluas ke seluruh pelosok dunia. Yang pertama, sanad beliau langsung bersambung kepada para sahabat. Nah itu ya, takut nanti ada pertanyaan tuh. Bisa jadi hal-hal begini jadi pertanyaan nanti ya di grup untuk melatih apa namanya ingatan kita. Kita tulis kalau ada poin-poin begini untuk kita tahu ya. Yang kedua juga qiraat ini banyak tersebar karena memang ada dukungan dari pemerintah dan mazhab. Yang ketiga, Imam Hafs ini banyak mengajarkan kepada orang-orang, tadi salah satunya yang kita sudah sebutkan yaitu di Baghdad, Makkah dan Kufah ya. Banyak mengajarkan beliau, makanya beliau banyak dikenali orang sehingga apa namanya bacaannya itu menyebar seperti itu ya Pak. Kesimpulannya seperti itu. Terus yang keempat, dengan penyebaran kiraannya ini tidak terlalu sulit, tidak seperti riwayat lain. Contoh ya di Imam Asim, kenapa nggak terlalu sulit? Saket atau sakta cuma ada di tempat-tempat saja. Di riwayat lain ada yang bilang belas-belas, bahkan ada berpuluh-puluh tuh ada di riwayat lain, ya kan? Untuk yang selanjutnya, untuk kita membaca imalah, imalah cuma ada di surat berapa saja? Ayat apa? Imalah? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Allah, di surat apa ya? Lupa Ustadz. Saya juga lupa ya di ayat keberapa. Saya cek dulu buku, minta maaf untuk ini ya. Surah Hud ayat Surah Hud 41 ya. Ustaz. Betul, surah Hud ayat 41. Cuma di situ Majareha. saja. Nah, cuma di situ aja. Tapi Majareha. di riwayat lain ada di beberapa tempat itu. Itu kemudahannya, ya kan? Masya Allah ya. Nah, jadi kita bersyukur ya, bersyukurnya yang pertama ya. Memang dari qiraah ini tidak terlalu banyak apa namanya pemahaman tentang huruf-huruf gorib atau huruf bacaan-bacaan bukan huruf bacaan khusus atau gorib ya, tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua juga beliau apa namanya gurunya itu jelas tadi yang sudah kita terangkan, yaitu cuma selisih 4 orang saja ke Rasulullah dari Imam Hafs ya. Jadi dekat gitu ya, tidak terlalu jauh seperti itu ya. Nah, mungkin dari sedikit penyampaian ini bisa menjadi kesimpulan atau menjadi pengetahuan buat kita untuk kita lebih, yang pertama semangat belajar, bahwa memang banyak lagi yang akan kita pelajari ya. Dan insya Allah nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lagi, ada pembahasan teknik tentang baca Al-Quran. Mungkin selama ini ada pertanyaan dari kita, bagaimana cara terbaik untuk berhenti dan memulakan bacaan kita ketika nafas kita pendek. Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Pernah kan? Selalunya kan? Nah, kita nanti akan bahas di hari yang akan datang, insya Allah ya. Supaya kita tahu bagaimana solusinya jalannya. Seperti tadi ya, masalah 6.600 yang insya Allah kebanyakan kalau kalau orang Indonesia ya, kita ya minta maaf ya, kalau kita ya, kita nggak bisa ya, orang Indonesia, kebanyakan menyimpulkan bahwa banyaknya ayat di Al-Quran ada 6.666. Ya kan? Betul nggak Pak Dodo? Ya.
Iya kan? Tadi sudah kita bahas. Ada berapa Pak Dodo tadi? Ada 6.000 berapa? Masih ingat? 6.236. Nah, terus 6.666 dari mana pernyataannya? Kenapa ada Itu ulama yang mengatakan demikian? Apa alasannya? Dari mana? itu kebaikan ada 1.000 ayat itu ada Nah, dari banyaknya, betul, ada dari banyak. banyaknya ayat yang menerangkan kebaikan, menerangkan tentang kemungkaran, tentang pahala, tentang balasan kepada orang orang nanti yang melakukan apa dosa kepada Allah kan gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami sekarang ya bahwa lahirnya 6.600 itu 6.666 itu adalah yang saya terangkan tadi. Kalau kita misalkan merujuk ke berapa banyaknya ayat, insya Allah jawaban yang pasti itu adalah 6.236. 236. Paham ya Bunda ya sekarang ya? Jangan bilang Ustaz, lagi kalau ada pertanyaan. Kenapa? Kenapa baru Bunda? ini saya dengar, baru ini Iya. saya maksudnya nyata bahwa memang ayat yang dalam Quran itu cuma 6.236 ayat. Baru ini saya tahu, Tadi Ustaz. tadi terbukti kan, dihitung betul kan, Iya, nggak melenceng kan? ternyata terbukti, ya. Baru ini saya hitung, Nah, Ustaz. Ternyata betul. kita kan ketika berbicara sesuatu harus dengan bukti, jangan asal-asalan kan gitu ya. Nggak boleh, apalagi ini ilmu ya. Lain kalau kita bercanda misalkan. Ini ilmu harus sesuai gitu ya. Supaya kita tidak apa namanya salah menyampaikan dan ketika ada penyampaian yang salah ke kita lalu disampaikan oleh Bunda lagi misalkan salah lagi jadi apa nanti ya. Nah, insya Allah nanti kalau ada orang yang berfatwa misalkan, kenapa kamu berani mengatakan 6.236? Ya itu jawaban kita suruh hitung sendiri dari Bismillah Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Suruh hitung di situ banyaknya ayat berapa. Itu jawaban kita nanti ya. Kalau misalkan kenapa kita dengar ada 6.600 ya tadi yang kita harus sebutkan gitu ya. Seperti itu. Kita sebutkan bahwa di Al-Qur'an ada 1.000 ayat yang berkaitan dengan menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Nah, yang pertama, misalkan ya, bahwa di Al-Quran ada 1.000 ayat yang berkaitan dengan mencegah kemungkaran dan seterusnya. Kita sebutkan seperti itu. Supaya orang paham. Ya Pak Dodo ya? Untuk Ya, semuanya juga ya. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai apa yang kita bahas sedikit? Atau kita langsung ke pokok kita, yaitu untuk siapa tadi yang bisa menjawab dengan baik? Atau bagaimana? Langsung ke situ ya? Silakan, Ustaz. Ya, karena ini udah jam berapa? Jam